Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ya. Siswa-siswi Imam Nawawi School yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dengan Ustadz Rizal. Ya. Kita akan melanjutkan lagi materi kita Pendidikan Agama Islam kelas 6. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Ghuratul Ula min Ghuradil Aqwal anis sahabah, ya. Jadi perkataan-perkataan pilihan dari para sahabat, ya, khususnya 40 sahabat, ya. Dan kemarin kita sudah selesai pembahasan yang pertama, yaitu perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan memasuki Al-Ghurah As-Tsaniyah, ya, perkataan yang utama, perkataan pilihan dari sahabat yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Ghurah As-Tsaniyah, ya, kemarin sudah dijelaskan, ya, makna Al-Ghurah, Ghuratul Aqwal, ya, perkataan pilihan, ya, perkataan yang paling terkenal dan sebagainya. Baik, kita bacakan dulu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala li Ziyad bin Hudair, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Qala qultu la. Qala yahdimuhu zallatul alim wa jidalul munafiq bil kitabi wa hukmul a'immatil mudillin. Rawahu Darimi. Baik. Ini tertulis zallatul alam, ya, betul, zallatul alim, ya. Nanti dikoreksi lagi. Artinya apa? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ini perkataan Umar bin Khattab, bukan perkataan Nabi, ya. Ia berkata kepada Ziyad bin Hudair, tahukah engkau apa yang menghancurkan Islam? Ia berkata, aku menjawab, tidak tahu. Umar berkata, yang menghancurkan Islam adalah penyimpangan atau tergelincirnya orang alim, ya, atau kesalahan orang alim, kemudian bantahan orang munafik dengan Al-Quran, dan hukum atau keputusan para pemimpin yang menyesatkan. Riwayat Ad-Darimi. Ya, Ustaz akan jelaskan secara singkat, ya, maksudnya apa. Umar menyebutkan, ya, yang menghancurkan Islam itu apa? Yang pertama adalah penyimpangan atau tergelincirnya orang alim, orang yang berilmu, ulama, ya. Jadi ketika seorang alim, seorang yang berilmu, seorang ulama melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, ya, kemudian diikuti oleh orang lain, oleh pengikutnya, ya, itu akan menyebabkan apa? Kerusakan dalam agama ini, ya. Dan bentuk hancurnya agama ini bisa berupa bergantinya tauhid menjadi syirik, ya, yang tadinya seseorang itu bertauhid, ya, kemudian berubah, dia melakukan kesyirikan, ya, karena mungkin mengikuti seorang alim, yang alim itu salah, menyimpang, diikuti, ya, sampai-sampai bisa berbuat syirik, ya, atau yang tadinya mengamalkan sunnah kemudian dia
lebih suka mengamalkan sesuatu yang bid'ah, ya, yang tidak ada dasarnya, yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau melakukan kemaksiatan yang tadinya taat, ya, kemudian dia banyak melakukan kemaksiatan. Kemudian bantahan orang munafik ini juga yang dapat menghancurkan Islam. Apa bantahan orang munafik dengan Al-Quran? Ya, orang munafik ini kita sudah ketahui, ya, orang yang apa? Yang mengaku seorang Muslim, ya, yang mengaku beriman, pura-pura beriman, ya, pura-pura menjadi seorang Muslim. Padahal mereka itu hatinya tidak beriman, ya. Mereka hatinya tidak beriman, tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan mereka. Itulah orang-orang munafik, ya, hanya pura-pura saja, dan mereka yang menghancurkan Islam dari dalam. Ya, mereka banyak membawakan dalil-dalil yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri, menafsirkan dalil-dalil Al-Quran yang sesuai dengan kehendak sendiri. Dan ini sangat merusak, ya, kalau sampai nanti diikuti oleh orang lain, ya, kaum muslimin, itu sangat rusak. Yang membawakan dalil-dalil sesuai dengan hawa nafsunya, bukan berdasarkan pemahaman yang benar, ya. Karena begitulah orang-orang munafik, ya, menginginkan kehancuran, ingin merusak Islam. Dan hukum atau keputusan para pemimpin yang menyesatkan, ya. Dan ini juga, ya, jika para pemimpin, ya, berhukum dengan hukum buatan sendiri, ya, tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan kehancuran, ya, bahkan sampai kesesatan, ya. Padahal Allah sudah mengatur, Allah sudah menetapkan hukum-hukum syariat, ya, tapi oleh para pemimpin, ya, para hakim, ya, itu dirubah, dibuat aturan sendiri sesuai kehendak mereka, bukan berdasarkan aturan-aturan syariat yang sudah ditetapkan dalam Islam, ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini bisa menyebabkan kaum muslimin itu tersesat, ya, dan menjadi lemahlah agama Islam ini. Baik, kemudian kita singkat saja kita langsung masuk ke Tarjamatu Umar bin Khattab, ya. Ini sudah kalian pelajari dulu di kelas 5, ya, tentang Umar bin Khattab. Kita ulangi, kita merujuk secara singkat biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Huwa Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qarb ibn Rozah ibn Adi ibn Ka'ab. Baik. Yukanna Abu Hafs, ya, diberikan nama kunyah Abu Hafs, ya, karena beliau punya anak yang bernama Hafsah, ya. Masih ingat kunyah itu nama yang diberikan biasanya diawali dengan kata Abu atau Ummu, itu nama kunyah, ya. Seperti Abu Bakar, ya, Abu Abdillah dan sebagainya. Wa yulaqabu bil Faruq, ya, dan diberi laqab, diberi julukan atau gelar dengan Al-Faruq. Ya, masih ingat Al-Faruq, ya, yang membedakan atau pembeda. Wa awwalu man nudiya bil laqabi Amirul Mukminin, ya, dan, ya, khalifah yang pertama yang dipanggil dengan Amirul Mukminin. Wa wasani al-khulafa'ir rasyidin, dan dia Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal digantikan oleh Umar bin Khattab. Karena Umar min ahadil asyrah al-mubashshirina bil jannah, dan Umar itu termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga, ya, yang sudah dijamin masuk surga. Wa min ulama is-sahabah wa zuhadihim, dan termasuk ulamanya para sahabat, ya. Jadi sahabat itu juga bertingkat-tingkat, ya. Ada yang utama, ya, atau ada yang lebih utama daripada yang lain.
dan salah satunya adalah Umar bin Khattab. Beliau juga termasuk seorang alim ya, yang ilmunya luas, termasuk para ulamanya sahabat, wa zuhadihim ya, dan termasuk orang-orang yang zuhud. Wa awalu man amila bit taqwimi al hijri ya, dan beliaulah yang menetapkan kalender hijriah yang kita kenal sekarang ini ya. 1400 berapa? 42 hijriah ya sekarang ya. Itu awalnya adalah yang menetapkan adalah Umar bin Khattab. Tufiya sanata salasin wa ishrina bil Madinah. Beliau meninggal pada tahun pada tahun 23 ya. 23 Hijriah, bukan Masehi. 23 Hijriah di kota Madinah. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.